bangga dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan proses belajar mengajar. Coba siapa yang pimpin doa? Baik. Hekal. Ya, oke, silakan Hekal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Wa ali sayyidina Muhammad. wa ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabban. Raditu billahi rabban Wa bil islami dinan. wa bil islami dinan Wa bi Muhammadin nabiyyan rasulan. wa bi Muhammadin nabiyyan rasulan. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman Warzuqni fahman. warzuqni fahman. Rabbi ghfirli. Rabbi ighfirli Wa li walidayya. wa liwalidayya Warhamhuma. warhamhuma Kama rabbayani shaghira. kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah. wa fil akhirati hasanah Wa qina adzabannar. wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Iya, terima kasih Hekal. Ya. Oke. Baiklah. Hari ini kita akan belajar apa ini? Pelajaran apa? Indonesia. Oke. Sekarang Ibu akan memperlihatkan sesuatu. Oh iya, bentar. Ibu cek dulu yang hadir ya. Ibu, Ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rusdin. Kenapa dia? Sakit gigi. Sakit gigi. Terus siapa lagi? Zulfikar. Zulfikar kenapa? Kabar. Tiada kabar. Oke, berarti jumlahnya 22 orang, 2 tidak hadir ya? Iya. Oke, terima kasih. Ya. Baiklah, kita akan lanjutkan ya. Tadi Ibu bilang ada yang akan Ibu perlihatkan. Sebelum kegiatan ini, coba pertemuan kemarin yang terakhir di akhir semester kita belajar tentang apa? Eksplorasi. Yang akhir semester kemarin tentang teks eksplanasi. Ya. Ya. Coba lihat gambar apa itu? Apa? Buku. Terus apa lagi? Membaca. Ya, orang membaca. Berarti orang membaca buku ya? Iya. Terus apa lagi? Menyanyi. Nyanyi. Nyanyi itu berarti adalah apa di situ? Ada lirik? Lagu. Terus gambar apa lagi? Apa? Film. Biasa nonton film. Ibu mau tanya, siapa yang biasanya menyanyi di rumah, kemudian nonton film, kemudian baca buku? Ada? Ada. Ada? Ada. Kira-kira buku apa? Apa yang pernah kalian baca? Selain buku apa lagi? Film, buku, apa lagi? Lagu, lirik lagu Ada juga lagi apa? Novel. Ya, biasa baca novel. Coba kalau biasa baca novel baru dibikin apa itu? Kalau habis kalian baca diapakan? Disimpan. Masa disimpan? Kalau habis baca novel apa? Baca novel atau menyanyikan sebuah lagu atau nonton film, setelah kamu laksanakan kegiatan itu diapakan? Diapa? Dimakan? Disimak. Habis itu habis
sebuah karya seseorang, ya. Ya, jadi anak-anak hari ini kita akan belajar tentang teks ulasan. Oke, kira-kira sudah ditahu apa yang akan kalian lakukan ini? Ya, sudah ditahu kira-kira. Berarti kalian akan mengulas sebuah karya seseorang. Ya? Paham? Nah, apa itu teks ulasan? Apa tadi? Yang ibu sampaikan? Komentari karya seseorang. Ya, mengomentari hasil karya seseorang. Baik itu dalam bentuk puisi, bentuk lirik lagu. Buku kamu membaca, kamu sudah tahu. Ya, kamu sudah bisa berkomentar, oh ini buku ini begini. Nah, itu namanya Anda mengulas ya sebuah karya seni seseorang. Oke. Nah, tadi Ibu sudah menyebutkan tentang struktur. Ya. Oke. Struktur teks ulasan. Yang pertama, ya, tapi sebelumnya itu ada 4 bagian, ya. Orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Oke. Kita lanjut ya. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang bagian pertama struktur, ada pertanyaan? Ada pertanyaan kira-kira ini? Ya, sebelum kita lanjut ke struktur, ada pertanyaan mengenai teks ulasan? Sudah paham? Sudah tahu apa yang dibuat? Sudah? Yang keras sudah tahu? Sudah. Oke. Lanjut. Struktur yang pertama adalah orientasi. Ya, coba baca Marwa. Ya, kecil sekali. Coba mana yang suara besar sedikit? Nah, Rindu. Bahasa Rindu. Orientasi merupakan struktur yang terletak di bagian awal dan isinya berupa pengenalan terhadap karya sastra, film, musik, dan sebagainya yang akan diulas. Maka dari itu, pada bagian atau struktur teks ini, kita sebagai pembaca akan membaca latar belakang dari hal yang akan diulas. Ya, jadi orientasinya adalah bagian depannya ya. Termasuk di situ adalah identitas dari sebuah karya. Identitasnya sebuah karya ya. Situ pasti akan ada nama, buku apa, tebal halaman dan sebagainya. Bagian awal, ya, latar belakang, ya, ya, dari hal yang akan diulas. Oke, bagian awal ya, ingat baik-baik itu ya, ya. Nah, oke, kemudian ini contohnya. Contoh bagian orientasi. Di sini saya ambil buku Menjadi Anak Pembaca yang Baik. Jadi ulasan tentang buku dengan judul Menjadi Anak Pembaca yang Baik. Coba bagian awalnya atau orientasinya. Coba satu orang baca. Buku merupakan jendela dunia, jendela untuk belajar, melihat dunia, dan meraih ilmu pengetahuan. Dengan membaca buku cakrawala pengetahuan kita akan semakin luas, minat dan budaya membaca pada anak pun harus ditumbuhkan sejak usia dini. Ya. Mati lampu. Mati lampu. Iya. Ya, oke. Kita lanjut ya. Ya. Contoh ulasan pada struktur tafsiran isinya berupa gambaran penjelasan. Gambaran penjelasan itu namanya diibaratkan seperti sinopsis ya. Gambaran
penjelasan tentang karya yang akan diulas secara lebih detail. Pada struktur ini, biasanya hal yang akan diulas berupa keunggulan, kelemahan, kualitas, keunikan, dan sebagainya dari karya yang ditulis. Berarti di situ DPIS itu tentang ringkasan dari sebuah karya seni seseorang. Ya, isinya itu ada berupa kelemahan, keunggulan, keunikan dari buku itu apa? Itu tafsiran. Ya, struktur yang bagian kedua. Ya, paham ini? Jelas? Jadi kalau kamu membaca buku itu pasti akan dengan sendirinya muncul apa yang kamu kagumi dari buku itu. Ya, apa kelebihan dan apa kekurangan, apa yang unik dari buku itu, apa yang mengasihkan dari buku itu. Ya, saya kasih contoh ya, masih tentang judul yang sama. Buku merupakan membaca buku menjadi apa? Ya, menjadi anak pembaca yang baik. Nah, ini buku judulnya menjadi anak pembaca yang baik. Saya ambil ya, contohnya tafsiran. Nah, di sini membaca memiliki manfaat yang sangat besar. Sayangnya, budaya membaca di kalangan anak berulang mengakar. Oleh karena itu, perlu adanya proses pembudayaan membaca sejak dini. Untuk membiasakan budaya membaca, ketertarikan dan minat baca anak-anak perlu diberi contoh agar mereka tertarik untuk melakukannya. Misalnya, ya, mendongengkan anak sebuah cerita sebelum tidur. Nah, dalam proses ini peranan orang tua, guru hingga pustakawan sangat diperlukan. Ya. Jadi ini adalah merupakan tafsiran. Jadi manfaat dari apa yang kamu baca di buku itu adalah sebuah tafsiran. Setelah kamu baca buku itu, apa manfaat untuk kamu? Ya, pasti ada. Yang namanya ilmu kita baca itu pasti bermanfaat. Ya, jelas ini? Paham? Ya. Sampai di sini ada pertanyaan. Nyanyi itu berarti adalah apa di situ? Ada lirik? Lagu. Terus? Gambar apa lagi? Apa? Film. Nah, biasa nonton film. Ah, ini mau tanya. Siapa yang biasanya menyanyi di rumah, kemudian nonton film, kemudian baca buku? Ada? Ada. Nah, kira-kira buku apa? Apa yang pernah kalian baca? Nah, selain buku apa lagi? Film, buku, apa lagi? Lagu, lirik lagu ya? Ada juga lagi apa? Novel. Kalau habis kalian baca diapakan? Hah? Disimpan. Masa disimpan? Kalau habis baca novel diapa? Baca novel atau menyanyikan sebuah lagu atau nonton film, setelah kamu laksanakan kegiatan itu diapakan? Iya. Hah? Diapa? Dimakan? Disimak. Habis itu habis disimak diapa? Diberikan apa? Komentar. Nah, ketika Anda memberikan komentar, ketika Anda menonton film, baca buku, mendengar lirik lagu, itu dinamakan apa? Kalau Anda berkomentar tentang hasil karya seseorang itu dinamakan apa? Kalau dalam bahasa Indonesia apa? Apa? Teks ulasan. Mengulas, ya, mengomentari, ya, sebuah karya seseorang, ya. Ya, jadi anak-anak hari ini kita akan belajar tentang teks ulasan. Oke, kira-kira sudah ditahu apa yang akan kalian lakukan ini? Ya, sudah ditahu kira-kira. Berarti kalian akan mengulas sebuah
karya seseorang. Ya? Paham? Nah, apa itu tes ulasan? Apa tadi? Yang ibu sampaikan? Mengomentari karya seseorang. Ya, mengomentari hasil karya seseorang. Baik itu dalam bentuk puisi, harus dari sini Glenn, tidak dapat beritahu. Ya, jadi setiap pembelajaran itu ada manfaatnya buat kita. Ya, kita di sini itu diibaratkan seperti botol kosong. Ya, kalian ibaratkan seperti botol kosong yang akan diisi dan itu akan ditancap di otak Anda. Dalam kehidupan sehari-hari Anda pasti akan mendapatkan hal itu. Ya, nah, jadi dari materi itu tujuan kita apa? Apa situ coba baca? Melalui penjelasan saintifik dengan menggunakan model problem prosedur serta ingin dapat menjelaskan struktur teks ulasan berdasarkan isinya yang membuat bangga dan motivasi serta mampu bekerjasama dengan pendidikan dan menampilkan teks ulasan berdasarkan model yang dapat berikat dengan perkataan lebih. Ya, jadi di sini kalian diminta untuk mencari struktur, ya, teks ulasan dalam sebuah model. Ya, ini. Jadi kamu kalau macam membaca buku, ya, jadi pengertian teks ulasan, ya, itu. Ibu ingatkan kembali, ya, coba. Mangga itu yang masih hilang begini, coba baca itu. Dipertegas lagi supaya kamu tidak lupa. Apa itu pengertian teks ulasan? Baca itu tuh di depan. Oh, sakit gigi. Oh, ya, pindah di sampingnya. Nah, siapa namamu? Firman, silakan. Suatu teks yang berisi ulasan, penilaian, atau review terhadap suatu karya seperti film, drama, atau sebuah buku. Teks ulasan berisi naskah yang memuat tulisan. Jadi ada objek, Anda lihat, Anda teliti, Anda mengomentari. Ketika Anda mengomentari, berarti itu adalah pendapat Anda. Ya? Ya, jadi di sini nanti akan berpikir kritis kalian tentang sebuah hasil karya seseorang. Ilmu ini ya? Ilmu, ini ilmu penting. Sebentar kalau kamu di SLTA, kata siapa semua buku kamu membaca, kamu sudah tahu. Ya, kamu sudah bisa berkomentar, oh ini buku ini begini. Nah, itu namanya Anda mengulas, ya, sebuah karya seni seseorang. Oke. Nah, tadi Ibu sudah menyebutkan tentang struktur, ya. Oke. Struktur teks ulasan. Yang pertama, ya, tapi sebelumnya itu ada 4 bagian, ya. Orientasi, tafsiran, evaluasi, dan rangkuman. Oke. Kita lanjut ya. Nah, tapi sebelum kita membahas tentang bagian pertama struktur, ada pertanyaan? Ada pertanyaan kira-kira ini? Ya, sebelum kita lanjut ke struktur, ada pertanyaan mengenai teks ulasan? Sudah paham? Sudah tahu apa yang dibuat? Sudah? Yang keras sudah tahu? Sudah. Oke. Lanjut. Struktur yang pertama adalah Orientasi. ya, coba baca Marwah. Ya, kecil sekali. Coba mana yang suara besar sedikit? Nah, Rindu. Sebahasa Rindu. Orientasi merupakan struktur yang terletak di bagian awal dan isinya berupa pengenalan terhadap karya sastra, film, musik, dan sebagainya yang akan diulas. Maka dari itu, pada bagian atau struktur teks ini, kita sebagai pembaca akan membaca latar belakang dari hal yang akan diulas. Ya, jadi orientasinya adalah bagian depan.
Baik. Coba bagian awalnya atau orientasinya. Coba satu orang baca. Buku merupakan jendela dunia, jendela untuk belajar, melihat dunia, dan meraih ilmu pengetahuan. Dengan membaca buku cakrawala pengetahuan kita akan semakin luas. Minat dan budaya membaca pada anak pun harus ditumbuhkan sejak usia dini. Ya. Bilang Bu. Bilang Bu. Ya. Contoh ulasan buku menjadi anak pembaca yang baik, ya. Nah, kemudian kita lanjut tafsiran. Nah, tafsiran adalah suatu pandangan, penilaian, dan pengukuran penulis teks ini terhadap karya yang akan diulas, ya. Pada struktur tafsiran isinya berupa gambaran penjelasan. Gambaran penjelasan itu namanya diibaratkan seperti sinopsis, ya. Gambaran atau penjelasan tentang karya yang akan diulas secara lebih detail. Pada struktur ini biasanya hal yang akan diulas berupa keunggulan, kelemahan, kualitas, keunikan, dan sebagainya dari karya yang ditulis. Berarti berupa kelemahan, keunggulan, keunikan dari buku itu apa? Itu tafsiran. Ya. Struktur yang bagian kedua. Ya. Paham ini? Paham. Jelas? Jadi kalau kamu membaca buku itu pasti akan dengan sendirinya muncul apa yang kamu kagumi dari buku itu. Ya, apa kelebihan? Menjadi apa? Ya, menjadi anak pembaca yang baik. Nah, ini buku judulnya Menjadi Anak Pembaca yang Baik. Saya ambil ya, contohnya tafsiran. Nah, di sini membaca memiliki manfaat yang sangat besar. Sayangnya, budaya membaca di kalangan anak berulang mengakar. Oleh karena itu, perlu adanya proses pembudayaan membaca sejak dini. Untuk membiasakan budaya membaca, ketertarikan dan minat baca anak-anak perlu diberi contoh agar mereka tertarik untuk melakukannya. Misalnya, ya, mendongengkan. Anak sebuah cerita sebelum tidur. Nah, dalam proses ini peranan orang tua, guru hingga pustakawan sangat diperlukan. Ya. Jadi ini adalah merupakan tafsiran. Jadi manfaat dari apa yang kamu baca di buku ini itu adalah sebuah Tafsiran. Setelah kamu baca buku itu, apa manfaat untuk kamu? Ya, pasti ada. Yang namanya ilmu kita baca itu pasti bermanfaat. Ya, jelas ini? Paham? Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kita lanjut ya. Ya, karena berhubung lampunya mati, jadi ibu tidak bisa memperlihatkan PowerPoint-nya ya. Jadi ibu hanya membaca secara singkat, ya. Jadi tolong kedua, orientasi tafsiran. Tiga. Penilaian dan pengukuran kualitas ini terhadap karya yang akan dilakukan tulisan ini berupa gambaran perbedaan tentang karya yang akan secara lebih pada seperti biasanya yang disebut keunggulan kelemahan. Tadi itu apa? Keunggulan kelemahan ya. Oh ya, berisi keunggulan kelemahan, keunikan dan sebagainya ya. Nah, contohnya tadi sudah ya. Saya sudah bacakan ya. Kita lanjut evaluasi.
Berarti evaluasi ini apa artinya? Menilai. Menilai hasil karya seorang. Setelah Anda membaca, tentunya akan dengan sendirinya. Oh, ini ini begini, ini buku ini begini dan begini. Dengan sendirinya akan mengeluarkan penilaian buat Anda, ya. Jadi di sini artinya penilaian atau evaluasi adalah penulis teks ini akan menjelaskan secara lebih mendalam terhadap karya yang diulas. Dalam hal ini, pembahasan yang ada pada subjek evaluasi seperti kelebihan dan kekurangan dari karya yang sedang diulas. Pada tahapan inilah pembaca menjadi tahu kelebihan dan kekurangan dari yang diulas. Jadi pendalamannya lagi dievaluasi, ya. Nah, di situ penilaian kamu akan muncul keunggulan dan kelemahan, ya. Kelebihan dan kelemahan dari buku itu pada evaluasi. Kalau di tafsiran tadi sudah masuk pada keunggulan, kelemahan, keunikan dan hal-hal lain, ya. Nah, hal-hal lain yang bermanfaat buat kalian. Nah, di evaluasi dia menajamkan lagi. Di situ ada tertera keunggulan dan kelemahan. Dia fokusnya ke situ di evaluasi, karena evaluasinya tentunya seperti itu. Kita menilai kok. Oh, kelebihan kau ini di sini. Oh, kekurangan kau ini di sini. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Jelas ini, Nak? Jelas. Ya, yang di belakang Haikal. Ya, tunjuk-tunjuk Haikal. Apa yang ditunjuk? Nah, coba Haikal ulangi. Apa yang disampaikan tadi? Penilaian, evaluasi penilaian. Penilaian itu apa diisinya di situ itu? Menilai karya seseorang. Iya, menilai seseorang. Terus apa yang dinilai situ? Karyanya. Iya, karyanya. Karyanya memang iya dinilai, tapi kan ada DP penajaman di situ dan kata kuncinya itu di penilaian itu yang paling identiknya itu apa di situ? Kelebihan dan kekurangan. Iya, kelebihan dan kekurangannya. Ya, jadi kalau bermain, tapi otak harus jalan ya. Saya tahu kamu pedungnya itu dia masih bermain, masih terbawa dari SD, ya. Ya, cuma di masa remaja ini ya kasih berkembang-kembang sedikit dulu itu pemikiran. Jangan kurang main-main terus karena kamu ini mulai tumbuh kumis. Nah, tutup itu pun bagi kau Eka. Ya, jadi mulai pas ada saya mulai ke kanak-kanak. Kalau ibu lagi menjelaskan, dengar dulu baik-baik di sini ya. Jangan dulu ada yang main. Karena sebentar akan ada, saya kasih bermain kamu. Saya kasih kamu kebebasan. Bertanya apa dan ada waktunya. Jadi ingat, ketika ibu bicara, mari fokus. Perhatikan ke ibu. Karena ibunya tidak terlalu banyak ngomong ya. Karena yang inti-inti saja. Setelah itu baru kita action. Oke? Paham sampai di sini? Paham. Terima kasih. Yang ketiga. Oke. Lihat contohnya. Dalam buku ini dicontohkan bagaimana perpustakaan di Malaysia dan Jepang dikelola dengan sangat baik. Sehingga banyak sekali peminatnya. Apa itu? Keunggulan. Kelebihan atau Keunggulan. mulai dari anak usia prasekolah hingga orang dewasa. Dari penelitian yang dilakukan oleh penulis buku ini terungkap bahwa perpustakaan sekolah di Indonesia belum sepenuhnya memenuhi persyaratan untuk menumbuhkan minat baca. Itu termasuk apa? Kekurangan. Beda ya Indonesia sama Malaysia. Itulah namanya apa tadi? Evaluasi. You understand? Yes. Thank you. Oke. Kita lanjut. Ada pertanyaan? No? No. Mudah-mudahan kalau tidak bertanya ini paham. Jangan tidak bertanya, tidak tahu apa dibikin. Kita lanjut. Yang terakhir, rangkuman. Setelah tadi kita orang semua waktu cakup di orientasi, di tafsiran, di evaluasi, maka masuklah pada rangkuman. Apa itu rangkuman? Kesimpulan akhir dari karya yang Anda
apakah termasuk yang berkualitas atau tidak? Oke, sudah? Paham ini ya? Berarti berisi tanggapan atau komentar. Ya, menyimpulkan. Tahu yang menyimpulkan toh? Manusia membutuhkan air. Tumbuh-tumbuhan membutuhkan air. Hewan membutuhkan air. Berarti semua makhluk hidup membutuhkan air. Itu adalah kesimpulan. Jelas ya? Oke. Contohnya sebagai berikut. Masih tetap pada buku yang sama, menjadi anak pembaca yang baik. Ya. Jadi pada rangkuman dijelaskan bahwa dari uraian beberapa masalah terkait minat baca anak yang terdapat dalam buku ini, hal tersebut menunjukkan bahwa anak Indonesia belum sepenuhnya dibina menjadi seorang pembaca yang baik. Siapa anak Indonesia? Kalian. Benar tidak? Benar. Malas membaca? Iya. Cengengesan. Ya, jadi ingat ya, membaca itu sangat baik ya. Jadi dari buku ini kalian akan dengan sendirinya akan menyadari diri, ya. Jadi oleh karenanya pada bab terakhir sang penulis mengungkapkan perlunya pembuatan koran kecil. Ya, perlunya membuat koran kecil semacam clipping atau mading sebagai alternatif untuk membentuk anak Indonesia menjadi pembaca yang baik dan sadar informasi. Jadi dari kesimpulan akhir itu, tanggapan akhir, berarti kamu itu diminta supaya kamu rajin membaca, maka kamu akan selalu tugaskan untuk membuat clipping, ya, atau koran kecil. Jadi apa yang kamu baca itu akan kamu tempel-tempel di dalam mading. Ada biasa mading di sekolah toh? Yang dalam kaca itu. Dengan begitu kamu akan rajin membaca. Kalau kamu akan diberikan tugas seperti itu. Pak? Jelas? Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Yakin? Yakin. Oke. So jelas ini semua ya? Ya. Baik, kalau memang sudah jelas, berarti kita akan action, ya. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja siswa. Nah, di sini ada berisi sebuah novel. Silakan Anda menganalisa, ya, tentang struktur dari teks yang saya pegang ini. Jadi yang kamu lakukan, ya, sebentar selesai kamu kerjakan per kelompok, ya, dikasih nama kelompok, ya, kemudian boleh juga ketua, anggotanya, ya. Nah, setelah itu nanti selesai kerja harus dipresentasikan, ya, harus dibacakan, ya. Ya, satu kelompok membaca, kelompok lain menilai. Oke, jelas? Paham? Paham. Sekarang kita akan bagi kelompok. Ini berapa? 20. 20 berarti kita akan bagi 5 kelompok. Oke. Jadi dengar. 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oke. Jadi begini. 4 ya, berarti satu kelompok terdiri dari 4 orang. Oke, sekarang menghitung. Yang angka 1 sama-sama dengan 1 ya. Angka 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Jelas? Paham? Paham. Oke. Nah, sekarang mulai turun sini. 1. Ujung. 4. 3. 1. 2. 3. 4. Oke, sekarang bentuk kelompok. Ini meja 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kelompok 1 di sini, 2 di sini, 3 di sana, 4 di sini, 5 di sini. Kerjakan. 1 menit.
3, Nomor 3 sini, Bu. 4, 5 mana? Tadi baca 5 sampai 4. Oh, berarti 4. Oh iya, 4. Yang lain di sini. Sudah. Kenapa kamu suruh anak buang anak? Tidak. Yang lain. Ya sudah, oke. Ya cepat. Ayo. Ya. Ini. 5. Oke, sudah ya. Ya, ini tugasnya ya. Langsung dijawab di belakangnya saya. Nanti sebentar di buku tugas. Oke. Miring ke situ ya. Coba Ika, coba sini kan, bikin 5 kelompok. Coba kita lihat, sini satu. Kau. Ya, kemudian kau. 4 orang, terlalu banyak. Oke. Oh, no. Ya, situ. Kasih 5 kelompok, ya. Bentar. Ini harus perempuan di sini. Ya, sini. Bagus itu. Ya. Iya. Ibu tambah 1 kelompok lagi. Coba kelompok. Sini. Sudah. Ya. Silakan dikerjakan. Dibaca. Ada ya, oke. Baca teks-teksnya di depan. Lihat. Perhatikan. Sudah? Jadi Anda mencari apa tadi? Orientasinya, tafsiran, evaluasi, rangkuman. Jadi ada 2 soal ini. Coba perhatikan soalnya. Nah, tentukanlah struktur tes ulasan dalam kurung identifikasi. Itu soal pertama. Berarti Anda menuliskan identitas dulu dan sebagainya. Ya, keseluruhan dulu. Habis itu kamu jelaskan itu ada 4. Ya. Jadi yang identifikasi itu sama dengan identitas. Bagian paling ujung, ya, identitasnya. Yang orientasi dan semuanya itu, kalau orientasi itu penjelasan sedikit latar belakangnya, ya. Paham? Jelas? Nomor 1 itu identitas. Soal nomor 1 identitasnya dicari, oke? Ada di situ, ya. Identitasnya. Nah, soal yang kedua, identitasnya sekalian sama isinya ya. Isi secara keseluruhan ya. Soal nomor 1. Paham? Nah, yang soal kedua sudah dibagi-bagi. Paham? Jelas? Ada pertanyaan? Nah, silakan dikerjakan. 30 menit dari sekarang.
Ya, 5 menit. Tinggal 5 menit lagi. Ada masalah nak? Tiada? Aman aja? Bisa ya? Oke. Ya. Waktu terus berjalan. Kerjasama. Yang lain jangan lain sampai berpikir, kalian sampai santai nggak boleh, ya. Kalau perlu dilepas sektennya, satu membaca, satu menulis, ya apa sebentar dia terulang supaya cepat toh. Jangan langsung dulu satu kali begitu. Supaya satu ada membaca, satu menulis. Terus kreatif untuk orang mulai tadi cuma dibidik, ya. Ini kelompok 1 ini semua selesai. Kelompok 2 juga. Jangan lupa tulis tahapan-tahapannya ya. 1, aplikasinya, kemudian orientasinya, kemudian 3, tampilannya, 4, evaluasinya, 5, lakukannya. Kalau terbalik-terbalik ya apa, yang penting jelas tempatnya. Ya, kelompok 3. Kelompok 3 sudah selesai.
Lampu pun menyala. Memang mantap. Selesai beres. Baik sekali itu. Ibu baik. Seharusnya sudah masuk mas. Terus man. Tahu gimana? Gimana? Tinggal apa berarti? Tinggal sudah mau. Oh,
menulis dengan sekarang bagian cuman ke depan, cuman membacakan saja. Cepat. Ya. Ya, berdiri saja di situ, berdiri, memang berdiri di situ, baca. Hati-hati lagi seperti dia tidak tahu lagi tulisannya. Bacakan, berdiri. Ya. Iya, silakan. Bagaimana caranya membacakan tugas? Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tugas ini. Jangan lupa mengucapkan salam dulu, gitu kan? Yang biasa ibu sampaikan setiap hari. Ya, silakan. Langsung silakan. 1. Judul. Aduh. Terus. Judul Laskar Pelangi. Penulis Andrea Hirata. Halaman 529. Penerbit tentang Itu termasuk apa? Baca dulu itu apa? Bagian mana? Patia, ambil alih dulu Patia. Patia tulisanmu. Ya, biarkan saya mati dia baca tulisannya. Patia, silakan. Oh ya, Desa. Ya, diri Desa. Ya, cepat. Ya. Kasihan, tapi itu aturan. Baiklah teman-teman, saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil pekerjaan kami. Ya. Dua orientasi. Novel ini merupakan sebuah karya pertama yang dilakukan oleh Andrea Hirata. Karyanya ini berhasil menembus royalti hingga 4 miliar. Buku novel Laskar Pelangi berhasil diterima di kalangan masyarakat, baik anak-anak maupun dewasa. 3. Sinopsis. Banyak pelajaran yang dapat diambil dalam novel Laskar Pelangi. Kita harus semangat dalam menempuh pendidikan, mencari ilmu, agar segala yang dicita-citakan berhasil digapai seperti kesuksesan yang diraih para Laskar Pelangi. 4. Evaluasi. Novel Laskar Pelangi dikemas dengan alur cerita yang jelas dari awal hingga akhir. Penokohan yang digambarkan dalam novel tersampaikan dengan jelas. 5. Rangkuman. Pelajaran yang dapat diambil dari novel Laskar Pelangi adalah dalam menempuh pendidikan dengan mencari ilmu agar segala yang dicita-citakan berhasil digapai seperti kesuksesan yang diraih para Laskar Pelangi. Para pembaca novel ini berhasil menjiwai dan meresapi setiap cerita dan alur yang dikemas dalam novel ini. Ya, tepuk tangan. Dari Kelompok. kelompok 1 Ya. akan mempresentasikan hasil kerja kami. Judul Laskar Pelangi. Penulis Andrea Hirata. Halaman 529.
baik anak-anak maupun dewasa. Bagian sinopsis atau kapitulas. 11 orang anak Melayu berhitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Rita, seorang putri kopra cilik yang serius dan dengan senang hati bersepeda berburu kilometer pulang pergi untuk memuaskan dahaga akan diri bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan lagu padamu. Negeri di akhir jam sekolah atau mahal. Dari penilaian sementara akan saya tanyakan sama kalian setiap kelompok dari penilaian yang tampil tadi. Tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya, namun berhasil mengangkat derajat sekolah. Kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang semester pelangi yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup akan berjuang meraih cita-cita. 4. Evaluasi. Novel Laskar Pelangi dikemas dengan alur cerita yang jelas dari awal hingga akhir. Penokohan yang digambarkan dalam novel pun tersampaikan dengan jelas, sehingga para pembaca novel ini berhasil dan meresapi setiap cerita dan alur yang dikemas dalam novel ini. Banyak pelajaran yang dapat diambil dalam novel Laskar Pelangi. 5. Rangkuman. Buku novel Laskar Pelangi menceritakan tentang 11 orang anak Melayu berhitung yang luar biasa dan tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita. Novel Laskar Pelangi dikemas dengan alur cerita yang jelas dari awal hingga akhir. Penokohan yang digambarkan dalam novel pun tersampaikan dengan jelas. Banyak pelajaran yang dapat diambil dalam novel Laskar Pelangi. Contohnya yang dapat kita ambil adalah kita harus semangat dalam menempuh pendidikan dan mencari ilmu agar segala yang dicita-citakan berhasil digapai, seperti kesuksesan yang diraih para Laskar Pelangi. Sekian dari saya. Ya, tepuk tangan. Kelompok berapa? 5. Ya, 5. Silakan. Oh, 3, 2. Ya, cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 5. Identifikasi judul Laskar Pelangi, penulis Andrea Hirata, halaman 529. Penerbit Bentang Pustaka, tanggal publikasi 2008, merupakan bagian awal dan isinya berupa pengenalan terhadap karya sastra film, musik, dan sebagainya yang akan diulas. Orientasi. Novel ini merupakan sebuah karya pertama yang diluncurkan oleh Andrea Hirata. Karyanya ini berhasil menembus royalti hingga 4 miliar rupiah. Buku novel Laskar Pelangi berhasil diterima di kalangan masyarakat, baik anak-anak maupun dewasa. Tafsiran. Penokohan yang digambarkan dalam novel pun tersampaikan dengan jelas, sehingga para pembaca novel ini berhasil menjiwai dan meresapi setiap cerita dan alur yang dikemas dalam novel ini. Evaluasi. Kondisi sekolah tersebut sungguh memprihatinkan, banyaknya bangunannya sungguh tak layak untuk digunakan. Sang guru yang masih bertahan mengajar di sekolah tersebut hanya dibayar menggunakan beras oleh orang tua murid. Rangkuman. Banyak pelajaran yang dapat diambil dalam novel Laskar Pelangi. Kita harus semangat dalam menempuh pendidikan dan menjalani ilmu agar segera yang dicita-citakan berhasil digapai, seperti kesuksesan yang diraih para Laskar Pelangi. Sekian dari saya. Ya, tepuk tangan. Berikutnya, kelompok. Ya, silakan. Ayo. Ya, bacakan apa yang kalian
berhasil menembus rekor dunia. Buku novel Laskar Pelangi berhasil diterima di kalangan masyarakat baik anak-anak maupun dewasa. Tafsiran. Tengokok tentang seorang kulit kobra cilik yang serius dan dengan senang hati bersegera untuk mendekat pulang sendiri untuk memuaskan dahaknya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk meninggal di akhir jam sekolah atau masa orang disuruh tukang takluk kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, taknologis, kreatif dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya maupun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam Karnaval 17 Agustus. Pengertian evaluasi. Para Laskar Pelangi berhasil menjuarai karnaval dan kejuaraan lainnya. Mereka menunjukkan kemampuannya, semangat dan maupun berkompetisi. Bahkan seolah Laskar Pelangi dengan alur cerita yang jelas dari awal hingga akhir. Rangkuman. Banyak pelajaran yang dapat diambil dalam novel Laskar Pelangi. Kita harus semangat dalam menempuh pendidikan, mencari ilmu agar segala yang dicita-citakan berhasil digapai seperti kesuksesan yang diraih para Laskar Pelangi saat ini. Ya, tangan. Oke, selanjutnya kelompok lain, silakan. Baik, baik. Sekali masalah sampai mati. Ya, jangan lupa ya penilaian berkelompok, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok 4. 1. Identifikasi. Judul Laskar Pelangi. Penulis Andrea Hirata. Penerbit Bentang Pustaka. Tanggal dipublikasi 28. Orientasi. Kedua, orientasi. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman diceritakan yang imajinatif, teknologis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam Karnaval 17 Agustus. 3. Sinopsis. Para Laskar Pelangi menempuh pendidikan yang ada di Belitung dengan fasilitas sekolah yang sangat minimal, bangunan yang hampir roboh, dan guru yang sedikit. Kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Sang guru masih bertahan mengajar di sekolah tersebut. Kepala sekolah dan guru sekolah berusaha membuat perubahan untuk sekolah dan para murid yang ada. Kepala sekolah dan guru memberikan julukan Laskar Pelangi. Para Laskar Pelangi dibimbing oleh kepala sekolah dan guru sehingga memiliki jiwa yang teguh hati, mampu untuk berkompetisi, saling menghargai dan semangat dalam menanggapi cerita. Walaupun kondisi sekolah yang sangat minimal, namun semangat murid yang ada di sekolah tetap tinggi. 4. Evaluasi. Kekurangan. Kondisi sekolah yang sangat minimal, bangunan yang hampir roboh, dan gurunya sedikit. Kelebihan. Meskipun kondisi sekolah yang sangat tidak layak, tetap semangat murid yang ada di sekolah tetap tinggi. Rangkuman. Dari novel tersebut, novel ini dikenal dengan alur cerita yang jelas dari awal hingga akhir. Penokohan yang digambarkan dalam novel pun tersampaikan dengan jelas sehingga para pembaca novel ini berhasil menjiwai dan meresapi setiap cerita dan alur yang dikemas dalam novel ini. Iya, tepuk tangan dulu. Oke. Ya, terima kasih anak-anak sekalian. Alhamdulillah
dilaksanakan. Ya, dan alhamdulillah sudah bagus semua ya. Dan sudah paham, walaupun ada kesalahan-kesalahan sedikit, ya sudah begitulah manusia, tidak ada yang sempurna. Ya, ya. Jadi sampai di sini ada pertanyaan? Ya, jadi seperti itu ya. Ya, jadi itu adalah merupakan struktur teks ulasan yang kita ambil dari sebuah novel. Identifikasinya atau identitas novelnya, kemudian orientasinya, pengenalan dari novel atau tafsiran isi dari novel tersebut, ya. Di situ berisi kelemahan, keunikan, keunggulan, manfaat, ya, ada semua di situ. Kemudian yang berikutnya evaluasi penilaian, bagaimana kekurangan dan kelebihan dari novel tersebut. Dan yang terakhir adalah rangkuman, kesimpulan akhir dari novel tersebut. Ya, sudah paham? Jadi seperti itulah yang dikatakan dengan struktur teks ulasan. Jadi kalau kamu kapan-kapan mau baca buku atau apa, kamu bisa toh? Oh ini DP anu, oh ini DP ini. Jadi urutan-urutannya sudah ditahu semua, ya. Jadi seperti itu. Bagaimana? Ada manfaatnya buat kalian? Ya, itu sangat besar ya. Jadi nanti ke depan nanti kamu ke depan sudah besar, sudah dewasa nanti tentunya pasti itu kamu akan bisa menjadi seorang penulis. Bisa ya. Jadi seorang penulis ya. Bisa juga reporter bisa. Karena kita itu bisa termasuk di bagian reporter kamu ya. Jadi ini adalah merupakan bukti untuk kalian ketahui. Oke, cara dibuatkan kunci. Apakah kalian bisa paham atau tidak? Siapa yang bisa menebak soal saya ini, nanti terima hadiah sama ibu ya. Ya, karena menyerah ini paham tadi yang apa disampaikan. Baik. Kita berikan soalnya. Baca teks ulasan di bawah ini sebuah lagu dan suara. Ada suara hati, dari suara hati suara fals. Kalau tahu lagunya, ada bisa baca nyanyi kalian. Ini, sudah. Yang keluar rumah. Dari kesedaran lagu yang disajikan, ada satu benang merah yang bisa dicari, yakni kesan religius dan kontemplatif yang begitu lekat pada album ini. Kesan tersebut merupakan potret dari perkembangan dan gejolak jiwa dual fals terkini yang dituangkannya ke dalam sebuah seni. Bagian struktur teks ulasan album di atas adalah itu termasuk bagian apa? Tafsiran. Siapa tadi yang jawab orientasi? Iya, kenapa? Masih yang kamu mengaku? Ya. Perhatikan garis bawah ya, saya kerjakan. Tentu saja kehadiran album suara ini membawa kebahagiaan bagi para penikmat lagu-lagu yang pas dengan karakter suaranya yang khas juga dari sisi lirik maupun musik gitarnya. Kehadiran album itu membawa angin segar bagi dunia musik Indonesia, termasuk bagian struktur apa? Evaluasi. Sampai di situ mereka kira. Ya.
Jarang dan jarang keyakinan kebesaran dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.